Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman. Saya mahasiswa UIN Salatiga, program PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya melakukan perekaman uji kerja di SMK Negeri 1 Jepon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kelas Mas Adit disiapkan. Siap, Bu. Doa mulai. A.J. Ramadhani, Andestia, Agus Edi, Agus Supriyati, Ahmad Aji Pradana, Ahmad Khairul Imam, Ahmad Sobirin, Ahmad Soleh, Ahmad Kabah, Ahmad Yusril, Ahmad Nuristian, Damar Surya Dinata, Danang Setia, Eka Aditya, Fabian Eka, Iqbal Ahmad, Hukum Ridho, Laksono Putra, Leo Dwi, Maulana Rifan, Muhammad Bagus Nurfaris, Muhammad Reza Pratama, Muhammad Nurrohim, Muhammad Ringo, Muhammad Irfas, Nova Satrio, Oktano, Prabu Bayu, Rangga Arya, Rozak Danu, Susan Evi, Valencia, Wahyu Negro. Sebelum kita mulai belajar, saya akan berikan motivasi dulu. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Allah tidak akan merubah nasib manusia ketika mereka mau berusaha. Contohnya, kalian pengen jadi orang pintar, harus belajar. Pengen jadi orang sukses, harus bekerja. Bekerja yang giat. Kita berusaha, kita berdoa, terus tawakal, terus kita pasrahkan kepada Allah. Semoga kita diberikan yang terbaik. Berdoa tanpa berusaha sama saja
Berusaha tanpa berdoa salah saja sombong. Ya, harus kita imbangi berusaha, berdoa, tawakal. Semoga diberikan yang terbaik. Cukup. Selanjutnya saya share materi dulu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Pembahasan materi yang pertama, pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, dalil tentang pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, hukum pernikahan. Yang kelima, syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menunjukkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang asalnya sebelum menikah memegang itu haram, setelah menikah memegang halal. Juga nomor 2 dalam pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba saya minta salah satu anak untuk membacakan ayat tersebut. Silakan Mas Jamal dibaca yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terima kasih. Selanjutnya artinya silakan dibaca Mas Eka, baca artinya yang keras. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan hidupmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia memberikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Terima kasih. Nomor 3, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk bina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya, yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nomor 2, untuk menerapkan ketenangan hidup. Nomor 3, untuk membentengi akhlak. Nomor 4, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Nomor 5, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Nomor 6, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Lanjutkan nomor 4, hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah boleh. Mubah itu boleh iya dan boleh tidak. Akan tetapi, hukum nikah bisa berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, haram dan makruh. Dasar hukum nikah yaitu mubah.
pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah menentukan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada ada berapa? 5. Yang pertama, harus ada calon suami, ada mempelai laki-laki. Syaratnya bukan mahram si wanita, bukan saudara kandung dari si wanita. Nomor 2, orang yang dikehendaki. Nomor 3, yang identitasnya jelas, punya identitas yang jelas, anaknya siapa, berasal dari mana. Nomor 2, calon istri, bukan mahram si laki-laki, maksudnya bukan saudara kandung laki-laki. Nomor 2, terbebas dari halangan nikah, masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri. Jika wanita masih dalam masa iddah, itu tidak boleh dinikahi, apalagi masih statusnya istrinya orang lain, tidak boleh dinikahi. Nomor 3, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya, sesuai dengan urutan asobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Wali, seorang perempuan kalau menikah harus ada wali. Nomor 4, 2 orang saksi. Saksi ada berapa? 2. Berjumlah 2 orang. Tidak boleh merangkap sebagai saksi. Selanjutnya, sunnah dalam keadaan rela, bukan terpaksa. Nomor 5, siga ijab qabul, perkataan dari mempelai laki-laki atau walinya ketika akad nikah. Sampai sini ada tanyakan? Untuk selanjutnya nanti diskusi kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Untuk kelompok pertama, silakan mendiskusikan tentang hukum nikah wajib. Ya, kelompok 1 tentang hukum nikah wajib. Untuk kelompok 2, mendiskusikan tentang hukum nikah sunnah. Untuk kelompok 3, mendiskusikan tentang hukum nikah mubah. Kelompok 4, mendiskusikan hukum nikah haram. Kelompok 5, yang terakhir, mendiskusikan hukum nikah itu makruh. Paham semuanya? Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan.
Baca yang keras, saya silakan. Hukum nikah wajib yaitu bagian hukum yang telah umum baik fisik sosial ekonomi atau melakukan pernikahan yang intinya menikah dan juga tidak menikah maka maksudnya akan berhubung pada Ya, hukum nikah wajib. Maksudnya gini ya. Ketika seseorang itu sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, sudah mampu, sudah punya calon, dan dia juga khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan zina, maka dia wajib untuk menikah. Untuk nomor 2 silakan baca yang keras. Hukum nikah sunat. Hukum nikah sunat, maksudnya gini ya, orang sudah mampu untuk menikah, sudah punya calon, tapi dia masih bisa menahan untuk tidak melakukan perbuatan zina, tidak khawatir karena apa? Masih bisa menahan. Kelompok 4, silakan hukum nikah haram, silakan. Haram, maksudnya gini ya, ketika seorang pengen menikah tapi dia tidak mampu untuk menafkahi lahir batin, cuma pengen saja tapi tidak bisa menafkahi lahir batin. Untuk kelompok 5 silakan hukum nikah makruh. Hukum nikah makruh yaitu berbeda orang yang mampu menikah tapi dia khawatir akan menyakiti orang yang akan dinikahinya atau menzalimi maka istri dan ibunya yang dia memiliki dalam memenuhi manusia atau tidak punya dan pertanyaan dan tidak melakukan hukuman. Terima kasih untuk jawabannya, betul semua, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada yang tanyakan, silakan. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 silakan bertanya. Saling diskusi, nanti bisa kelompok 1 masuk pertanyaan dijawab kelompok 2 pertanyaan dijawab kelompok 3 dan seterusnya. Silakan untuk kelompok 1 ada yang tanyakan. Silakan Mas, siapa namanya ini? Mas Prabu, yang keras jawabnya. Maaf, yang keras bacanya. Bagaimana hukum nikah siri? Hukum nikah siri. Silakan kelompok 2 dijawab. Dalam Islam nikah siri diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat dan hukumnya, seperti adanya 2 orang saksi yang adil, serta adanya ijab dan kabul. Nikah siri itu dalam agama Islam. Nikah siri tapi tidak diakui oleh pemerintah, tidak tercatat di KUA. Boleh saja ya sah, tapi tidak diakui. Silakan untuk kelompok 2 silakan. Ada yang tanyakan? Mas siapa ini namanya? Silakan Mas Sobirin tanya. Jika ingin menikah, Yang keras. berapa syarat umur jika ingin menikah? Berapa syarat umur Jika ingin jika ingin menikah? Silakan Mas dari kelompok 3, silakan dijawab. umur ingin melakukan dari 3 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Syaratnya yaitu umur 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya silakan ada tanyakan dari kelompok 3, tanya siapa? Silakan yang keras tanyanya.
Bolehkah merangkap jadi saksi nikah? Silakan kelompok 4 dijawab. Boleh atau tidak? Dalam Islam sebuah akad nikah wajib mengajukan 2 saksi untuk dapat dianggap sah. Tidak boleh merangkap. Harus saksi harus berjumlah berapa, Mas? 2. Tidak boleh merangkap. Silakan kelompok 4 ada yang tanyakan? Apa yang dimaksud dengan mahram? Apa yang dimaksud dengan mahram? Kelompok 5 silakan dijawab. Mahram itu apa ya, Mas? Jawabnya. Mahram adalah orang yang mahari yang masih termasuk anak saudara kita untuk tidak boleh menikahi dia anak keturunan. Hubungan mahram dapat terjadi karena tidak tugas sebab yaitu karena hubungan sunat dan hubungan perkawinan. Ya, mahram. Mahram adalah orang yang barang dini. Salah satunya yaitu apa? Saudara kan? Jadi kelompok 5 silakan ada tanyakan. Hukum nikah muda. Silakan dijawab kelompok 1. Di dalam agama Islam tidak ada larangan nikah muda. Boleh-boleh saja, tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Nikah muda boleh saja asal memenuhi syarat dan rukunnya, tidak masalah. Tapi dalam aturan pemerintah itu minimal usianya berapa tadi? 19 tahun. Kalau dalam Islam nikah muda tidak masalah, boleh saja. Tapi dalam pemerintah minimal harus berapa? 19 tahun. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan semuanya membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang pernikahan dalam Islam. Dibuat kesimpulan nanti dipresentasikan. Untuk membuat kesimpulannya sudah semuanya. Silakan disimpulkan, Mbak Susan, silakan disimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, Mas Adi silakan disimpulkan, dibaca yang keras. Melalui pernikahan itu manusia menjadi bermartabat, seksualitas laki-laki dan perempuan dapat terlaksanakan secara terhormat. Dengan pernikahan manusia terhindar dari sifat dan nafsu kebintangan sehingga memiliki kemampuan untuk menghubungkan peradaban yang penuh kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan. Terima kasih. Untuk selanjutnya latihan soal ya. Untuk soalnya saya kirim ke grup kelas lewat Google Form. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Silakan akhirnya buka semuanya. Kita kirim ke grup kelas. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Apabila seseorang sudah pantas untuk menikah,
sudah mampu baik fisik, mental, ekonomi, dan khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan maksiat, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Nomor 2, pernyataan pernikahan dari pihak calon istri pada calon suami disebut ijab. Nomor 3, jumlah saksi dalam pernikahan ada 2. Nomor 4, di bawah ini yang termasuk tujuan pernikahan dalam Islam. Jawabannya apa? Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian tadi ada yang jawab salah ya. Ada yang untuk dipamerkan, dibanggakan ya. Ada yang menjawab untuk menuruti hawa nafsu. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Nomor 5, orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya, maka seseorang tersebut ketika hukumnya haram ya, karena dia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami, maka hukumnya haram. Terima kasih untuk latihan soalnya. Alhamdulillah sebagian mendapatkan nilai KKM, sebagian ada yang belum mencapai KKM. Semoga depannya kita menjadi lebih baik. Mau belajar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mas Aditya, silakan. Doa mulai.